Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Bunda hormati Kepala Sekolah SD Negeri 1 Harapan Jaya, Bu Devi. Yang Bunda cintai Bapak Ibu Guru yang luar biasa hari ini terlihat sehat semua ya. Alhamdulillah. Di pagi yang cerah ini, marilah kita mensyukuri atas segala rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita selalu dilimpahi beribu-ribu nikmat, terutama nikmat sehat. Alhamdulillah dengan nikmat sehat kita bisa melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan, apa yang sudah kita programkan dengan baik dan benar. Kemudian salawat dan salam jangan pernah kita lupa. Marilah kita selalu sanjung agungkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau di akhir kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu kepala sekolah dan Bapak Ibu guru, hari ini saya hadir di SD Negeri 1 Harapan Jaya ini dengan konteks saya akan melakukan observasi PKKS terhadap kepala sekolah. Warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Yang terhormat pengawas pembina Kecamatan Sukarapi Kota Bandar Lampung, Hajah Erdiana MPD, dan seluruh Dewan Guru dan Staf SD Negeri 1 Harapan Jaya yang sudah hadir pada kegiatan pagi ini. Presentasi atau observasi kepala sekolah dan pengawas pembina. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka observasi kepala sekolah. Mudah-mudahan acara hari ini berjalan dengan lancar. Sebelum masuk ke presentasi, ada baiknya supaya ibu gak tegang, karena yang selama ini di mana-mana itu sudah pantun. Jadi saya sudah ingatkan pantun Bapak Ibu, walaupun pantunnya juga tepek juga saya ya. Ibu nanti tinggal bilang cakep, yang semangat dikit walaupun belum sarapan ya. Oke, siap. Mentari terbit belumlah tinggi, jalan sendiri menunggu pacar. Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga acara hari ini berjalan lancar. Oke, Mbak Abdul yang kedua, singgah sebentar di rumah Basir, meminta tomat dan pepaya. Untuk Anda yang sudah hadir, salam hormat dari saya. Next, kita masuk ke presentasi. Penilaian kinerja kepala sekolah, indikatornya memandu perencanaan pembelajaran. Dengan pengawas pembina Hajah Erdiana MPD sebagai pengawas pembina Kecamatan Sukarami. Saya sendiri yang menyusun PPT ini. Next, lanjut Pak Randu. Ini tampak depan SD kita, SD Negeri 1 Harapan Jaya. Lanjut, pendahuluan Bapak Ibu. Selamat datang di presentasi mengenai perencanaan pembelajaran di SD Negeri 1 Harapan Jaya. Dalam hal ini, kita akan membahas pentingnya persiapan yang matang dalam menyusun rencana pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di sekolah dasar. Indikator yang terpilih sesuai dengan rapor mutu pendidikan yang ada di SD Negeri 1 Harapan Jaya adalah memandu perencanaan pembelajaran. Tingkat upayanya adalah mengkomunikasikan visi misi. Jadi ini ada kaitannya dengan visi misi kita, Bu. Dan prioritas satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Ya, next. Tujuan dari indikator yang terpilih adalah perencanaan program dan anggaran sekolah berbasis data untuk peningkatan kualitas pembelajaran.
Target perilaku yang ada di PMM itu sebenarnya 3 untuk penilaian kinerja kepala sekolah. Tapi di sini yang saya ambil hanya 2, minimal 1. Di sini saya ambil 2. Yang pertama, kepala sekolah memimpin diskusi dengan fokus pada pencapaian tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Yang kedua, kepala sekolah menggunakan hasil analisis data sebagai dasar pengambilan keputusan terkait rencana pembelajaran. Ya, 23. Di kemampuan literasi itu kita naik dari tahun 2022. Ini literasi. Numerasi juga begitu, kita naik dari tahun 2022 hijau. Karakter dia hijau baik, tapi justru dia turun peringkatnya dari tahun 2022. Lihat panahnya, Bu. Iklim keamanan sekolah juga turun, walaupun itu hijau, tapi justru dia presentasinya turun. Nah, yang menjadi akar masalahnya adalah yang sedang itu kualitas pembelajaran, walaupun panahnya naik, tapi dia posisinya warnanya masih kuning. Nah, ini dasar dari rapor mutu pendidikan kita. Munculnya hacking Bapak Ibu, hacking saya seperti itu karena dari akar masalah rapor mutu pendidikan. Kalau saya bandingkan dengan sekolah lain yang dapat bos kinerja, bos prestasi, saya lihat ini mereka itu panahnya naik semua, Bu. Jadi gak ada yang turun. Gitu. Walaupun saya tahu Bu Yulisa itu ada satu juga, dia sama kayak kita, akar masalahnya itu di kualitas pembelajaran. Kuning juga dia turun, tapi posisi panahnya masih naik. Dia ada kuning 1, tapi panahnya masih naik. Itu, nah itu makanya saya begitu cara perhitungannya seperti itu. Jadi kita tuh nggak bisa ya balikan sambil melihat apa sih yang diinginkan oleh murid dari sekolah itu. Wali murid itu pasti punya impian juga tuh. Kalau kita tanya itu pengennya sekolah yang seperti apa, dapat guru yang kayak apa, mereka juga punya impian gitu ya. Makanya kalau saya lebih mengedepankan disiplin itu bukan tanpa sebab. Kalau saya mau asal-asal datang saya seminggu sekali datang saya jam 10 main-main aja gitu ya Bu ya, nggak memperhatikan, mungkin hancur Bu sekolah ini. Apa jadinya anak-anak? Karena imbas dari apa yang kita lakukan itu muaranya ke peserta didik gitu loh. Nah, kayak kurikulum Merdeka, belajar menyenangkan. Kalau kata Bu Tiara tadi ya bukan hanya muridnya Bu yang mau senang, gurunya juga mau senang gitu. Ya pasti lah. Kalau ibu lagi berantem sama suaminya, tiba-tiba cemberut gitu di kelas, anak lagi nanya, Bu, jelaskan saya nomor 3 Bu, saya belum jelas. Dia nggak tahu ibu lagi pusing apa. Gitu kan? Berarti ibu tidak profesional. Kenapa? Membawa masalah pribadi ke kelas. Ibu lagi capek, tahu nggak kamu? Belajar sendiri. Itu manusia ibu. Saya juga guru. Saya ini tipikal guru galak. Saya ketemu murid. Dia itu termasuk anak ABK. Kalau di sini biasa dapat anak ABK kan Bu Rosmiati ya. Termasuk yang kayak si Rafa. Tetangganya Bu Desrina ini di belakang itu. Bapaknya pejabat, ibunya pegawai kelurahan. Faisal. Jadi memang nggak nyambung. Kalau secara fisik ganteng ya luar biasa, besar tinggi ganteng, orang Lampung, anak laki sebiji. Jadi ibunya tuh nggak mau cacat gitu loh. Walaupun dia tahu kelemahan anaknya, tapi dia tahunya anaknya sempurna. Dia nggak mau anaknya itu dinilai kita itu anaknya nggak bisa gitu ya. Ini penerus keluarga saya Bu Depi gitu. Oke gitu ya. Kebetulan Ayunya yang pertama murid saya ketemu. Dia anak nomor 2 ketemu saya. Ada adiknya juga perempuan ketemu saya lagi. Nah yang 2 ini bagus Bu. Nah yang 1 ini laki sebiji ini termasuk kategori yang tadi saya bilang kan banyak jenis, banyak macam ya, bukan autis. Dari 6 sekolah di 1 kecamatan Pekalongan yang negeri ya. Kalau swasta tuh punya konsumennya sendiri mereka, asal duitnya ada masuk mereka gitu. Nah ini kan
konsumen kita berbeda, menengah ke bawah. Walaupun kita punya peminat masing-masing, tapi tetap kalau sekolah kita punya daya tarik, maka capek-capeknya yang dari Sukarame, Sukabumi bisa aja mereka langsung ke sini Bu. Kalau kita punya hal menarik kelebihan dari sekolah lain, contohnya, maka saya mau tuh Bu mengarah saya ke satu Sukarame. Kalau waktu saat PPDB, saya tanya Bu, di Sukabumi itu banyak sekolah, di Cangcang juga ada sekolah, di Waihalim ada, di Korpri, orang-orang ada Korpri itu banyak juga Bu ke Sukarame. Ya sekolah lah Bu di Dua Harapan Jaya, enggak Bu, beda. Orang sama Bu yang dipakai, kurikulumnya juga sama gitu. Saya selalu bilang gitu sama wali murid. Beda Bu, bedanya apa? Disiplin Bu di sini tuh. Beda Bu, saya lewat di SD itu ya, masa 7.30 Bu, belum tutup gerbang, anak-anak masih bertaburan di lapangan. Nah itu, maka kenapa saya di sini menekankan untuk fokus ke disiplin dulu, baik gurunya atau siswanya. Saya mau narik itu dulu, kita tarik dulu itu. Oh ya, harapan itu disiplin ya, jam 7 udah tutup loh mereka, sudah mulai loh pembelajaran. Anak-anak nggak riuh-riuh lagi, sampai anak-anak tuh ada di jalan kemana-mana, anaknya bisa keluar kemana-mana. Itu tuh menjadi sorotan wali murid. Saya ini kebetulan panitia terus Bu PPDB, jadi saya tahu ketika mereka paham tuh ngadu saya Bu, ngajar-ngajar saya, nyari saya tuh, udah kayak tersangka. Kalau PPDB itu saya dicari, orang nomor satu yang dicari pasti saya, karena mau menitipkan anaknya. Nah itu yang saya tarik kesimpulan, ternyata kalau sekolah kita itu tertib, disiplin, itu orang tengok. Nanti dulu, nanti ekskulnya nanti. Nah, satu lagi, ekskul yang menarik selain disiplin tadi, bersih, disiplin. Pokoknya utama pasti mereka bilang, beda Bu disiplinnya. Mereka tadi ini, kan ada nama sekolah ya. Mana ada Bu, itu nggak disiplin Bu. Gurunya aja Bu, di belakang masak-masak. Anaknya nggak diajar. Itu saya bukan bohong Bu, artinya seperti itu. Jadi saya selama di Sukarame itu dapat 2 pemimpin Bu Arniati dengan Bu Diana, itu yang basicnya memang orangnya tegas-tegas. Dia nggak mau ada yang ngobrol-ngobrol gitu. Dia mau itu yang disiplin. Setelah selesai ngajar, ya kamu kerjakan dong. Besok tuh mau apa? Jangan ngajar-ngajar aja lah. Kamu buku aja baru kamu buka di situ. Sampai kamu aja lupa halamannya. Dari kemarin tuh lanjutannya halaman berapa, nanya sama anak. Karena enggak sih? Ya, nanya anak. Nah itu. Jadi itulah Bu yang saya tarik kesimpulan itu ya gitu ya. Jadi kenapa Satu Harapan Jaya dari awal saya datang ke sini, saya pengennya disiplin dulu. Bapak itu disiplin dulu, terus merapin sama anak-anak. Jadi mereka terbiasa. Karena kalau nggak disiplin Bu, itu kita masuk ke sekolah orang yang kita lihat di sekolah saya mah, kayak gini mah anak sudah, kok ini kok ribut amat, berisik amat gitu. Sampai saya datang waktu ada kegiatan di salah satu sekolah, masih di sekolah di Sukarame. Saya biasa datang pagi, apalagi Bu, 6:30, jam 6 dia ngajak berangkat. Gitu. Jadi memang biasa diajakin, ditarik untuk disiplin seperti itu. Datang ke sekolah orang sampai jam 8 gurunya jadi normal. Ibu percaya nggak? Gimana dengan anak? Anak sudah kabur. Penjaga, dia nggak bisa diajarin kayak kita, Pak Isa. Bisa diajarin? Juga sebenarnya Bu. Ya belum. Ya kan sebagaimana yang sudah kita sepakati mengenai peraturan yang ada di sekolah kita kan, jam masuk, jam pulang gitu. Ya saya sadar sendiri Bu, di situ aja saya sebenarnya kadang-kadang masih suka ya dibilang ya telat gitu ya Bu ya, dari apa yang sudah kita sepakati. Tapi kan berusaha Bu, berusaha berproses ya. Kemudian kalau yang sudah saya lakukan, saya selaku guru agama memang pengen banget Bu, seperti apa yang kata Ibu Dewi tadi. Ya sekaligus menanggapi yang dibilang Ibu Dewi tadi ya Bu. Dari pengawas agama kami juga, kami itu dikasih target gitu kalau bisa sebagai guru agama, apalagi untuk hafalan gitu. Jadi dimulai gitu dari untuk juz 30. Tapi untuk saat ini kami sudah mulai Bu. Nggak tahu kalau guru agama yang lain, tapi untuk saya sendiri
kelas 3 dan kelas 4. Iya, iya, saya sudah melaksanakan itu, Bu. Apalagi kan saya 4 jam itu saya ambil 2 hari, satu hari 2 jam itu saya untuk materi, dan 2 jam untuk hari berikutnya itu khusus untuk anak-anak hafalan. Itu udah dimulai sih, Bu. Iya. Iya. Dari pelajaran baru 2023 ini. Iya, udah mulai dari kemarin itu sudah mulai, udah saya itu udah berjalan lah itu ya, Bu ya, untuk anak-anak kita di sini gitu. Itu sih, Bu, yang udah saya lakukan, dan yang ya udah yang itu aja, Bu, yang bisa lakukan. Iya. Kelihatannya di mana? Ada kesulitan? Ya, kesulitannya itu ya di diri kita sendiri ya, Bu ya, kalau yang masalah yang saya utarakan tadi gitu. Tapi ya saya akan berusaha, Bu. Dan kalau untuk murid tadi ya namanya kita kondisinya mungkin beda ya, Bu ya, swasta sama di negeri gitu. Karena mungkin lingkungan kita juga beda, mungkin kondisi ekonomi itu juga sangat mempengaruhi, Bu. Iya. Karena kendalanya itu memang untuk kita mau hafalan itu anak-anak itu susah banget, Bu. Mungkin faktor dari keluarga juga mungkin ya, Bu. Ya kan memang masing-masing anak kan memang beda-beda. Tapi emang beda banget, Bu. Bahkan kelas 4 itu untuk Al-Ikhlas saja kadang masih susah banget untuk ada yang masih susah hafal gitu. Padahal kan Al-Ikhlas sebenarnya pendek, istilahnya TK aja udah harusnya sudah hafal. Tapi ya nggak apa-apa, namanya kita baru mulai gitu. Itu aja sekedalanya. Bahkan kalau udah waktu jadwalnya hafalan itu banyak yang absen. Ya, banyak yang nggak masuk. Itu karena takut hafalan. Iya, itu aja. Dah, kasih ya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu Novi. Nah, itulah gunanya. Tadi yang saya bilang, Ibu punya perencanaan, punya trik, apa nih, kayak mana solusinya? Kalau nggak ada trik, kasih saya kayak Bu Novi. Sekarang selanjutnya saya minta Bu Rosmiati, wakil dari kelas 1. Terima kasih kesempatan Mas. Ada beberapa hal yang belum dan yang sudah saya lakukan mungkin sama dengan Bu Novi. Kalau pengalaman saya sama dengan Bu Novi ya, Bu, tentang disiplin waktu. Saya juga sadar ya, Bu Novi, kalau pulang lebih cepat, kalau datang agak siangan, Bu. Iya, iya. Kadang-kadang saya masuk karena mungkin di kelas saya belum ada saya, ya kadang sudah ada Bu Baby, belum ada di sini ya, Bu Baby ya. Pernah juga pengalaman Ibu ada di sini ya, Bu. Mohon maaf, bukan disengaja karena memang kondisi repot dengan anak. Untuk yang kedua, yang belum saya lakukan adalah seperti apa yang diminta oleh Ibu tadi, menciptakan pembelajaran yang mungkin menyenangkan dengan membuat media pembelajaran. Mungkin itu saja, Bu, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Artinya sama. Nah, kalau Bu Rosmiati sudah berusaha tadi sesuai dengan usulan Bu Baby, anaknya kan ke karakter, berarti ke agama. Kelas 1, nah ini memang mulanya harus dari kelas 1. Mereka hafalan, dibiasakan 1 ke 2, 3, lama-lama kan banyak. Ketika mereka bertambah kelasnya, dan nambah juga yang lain juga yang kelas 2. Nah, jadi ini nggak lepas dari perannya guru kelas. Nah, nanti ada komunikasi, kelas 1-nya Bu Rosmiati, kelas 2-nya misalnya Bu Wahyu yang kemarin ya. Nah, nanti kan tahu nih, ini jadi anaknya Bu Wahyu kan nanti kelas 2. Mereka sudah hafal 4 misalnya gitu. Berarti nanti dilanjut lagi punya Bu Wahyu 4 lagi, naik kelas 3 mereka sudah punya 8 ayat. Secara tidak langsung menghafal di luar dari targetnya guru agama. Berarti guru kelas sudah bantu walaupun nggak masuk dalam pembelajaran, Bu. Itu kan di luar ya, sebelum ya, pada saat mereka sebelum pembelajaran kan, setelah mereka tepuk segala macam baru baca ayat-ayat pendek. Nah itu bagus juga, Bu. Itu boleh dilakukan. Lanjut terus tambah. Orang kita aja kalau kursus bahasa Inggris, saya itu dulu ingat 1 hari itu dikasih 5 vocab itu.
Tapi 5 itu bukan hanya menyebutkan aja, harus bisa nulisnya, harus tahu arti. 5, besok dapat 5 lagi. Kalau yang 5 ini saya nggak hafal, besok nambah 5, 10 hafalan saya. Maka saya berusaha 5 hafal, besok dapat lagi 5, besoknya lagi 5, terus nambah, jadi banyak. Itu orang mau belajar bahasa Inggris, Bu. Pemula seperti itu. Nah, kita coba untuk pengembangan karakter tadi dari kelas 1 mulainya. Kelas 2 melanjutin, makanya harus ada koordinasi dengan rekan sejawat, komunikasi 1A, 2A, 3A misalkan. Ini kayak mana nih? Ini kan anaknya Ibu. Ini kayak mana, Bu? Mencari tahu. Kan kalau di Umar itu ada namanya, kalau mengenal yes, oke, bisa? Oke, hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, oke. Ya, ada lagi tepuk untuk memecah konsentrasi Bapak ini karena banyak yang lama nilai rapot mungkin yang nggak bagus ya. Ini tepuk 1, 2, 3. Jadi kalau saya bilang tepuk 1, ha, tepuk 2, hi, tepuk 3, hu, ya. Nanti saya acak, Ibu fokus ya. Oke, mulai. Tepuk 1, 2, 3. Tepuk 1, ha, hi. Belum ada. Tunggu instruksi dari saya. Tepuk 1, ha, ke kanan Bu, biar seragam. Ha itu posisinya ke kanan. Hi itu ke kiri. Hu itu ke depan. Bisa ya? Oke, lanjut. Tepuk 1, ha, tepuk 2, hi, tepuk 3, hu. Oke, sekarang mau saya putar-putar ya. Ya. Nah, ini kalau Ibu memperlakukan anak Ibu kayak gitu, fokus nggak nih ya? Jadi fokus. Tepuk 2, hi, tepuk 3, hu, tepuk 1, ha, tepuk 3, hu, tepuk 2, hi, tepuk 2, hi, tepuk 3, 2, 1, hu, hi, ha. Jadi kalau anak-anak SD, kalau anaknya sudah boring, terlihat jenuh, langsunglah SPG supaya mereka bahagia, memacu moodnya, kan naik turun namanya SD, apalagi kelas 1, 2, 3 itu kelas rendah. Jadi Ibu harus kreatif, carilah dulu apa sih SPG, mau joget-joget kah atau nyanyi-nyanyi kecil, boleh. Yang penting nggak nonton gitu aja. Karena pula Ibu nanti masuk, karena halaman 56, Ibu ada perlu di belakang itu. Jangan ribut. Awas, ketua kelas siapa? Fajri. Kalau ribut, kamu jawab. Ibu nggak masuk-masuk. Giliran masuk tahu nggak? Sudah mau pulang. Nah gimana anaknya mau nyambung? Kalau Ibu cara ngajarnya seperti itu, ya. Jadi kita dulu yang berubah diri. Guru yang harus aktif, kreatif, inovatif. Nanti hasil anaknya juga pasti berbeda dari yang sistem pembelajarannya kreatif. Pasti akan berbeda. Seperti itu ya. Jadi jangan nggak tahanlah tepuk-tepuk terus. Jadi jangan di awal aja, ini kan saya perhatiin enggak. Habis baca doa, ayat-ayat pendek, tepuk-tepuk semangat, nanyain kabar, udah gitu henti. Belajar dia, nggak pula yang diajak bermain, apalagi kelas rendah, itu salah. Ya bukan berarti saya menyalahkan Ibu untuk baca itu, bukan. Tapi Ibu harus tahu kondisi anak. Ketika anak itu sudah terlihat jenuh,
dengan ice breaking tadi, mana? Kita tepuk-tepuk sebentar aja tadi udah keringat kan Bu? Padahal cuacanya aduh. Jadi anak-anak itu nanti udah mulai ceria dia. Jadi di sela-sela itu kalau mereka sudah ribut, ibu harus pintar nih. Oh dia coba tepuk dulu. Seperti itu ya Bu ya. Saya ngajarin buaya berenang. Ibu udah Ibu harapkan, saya minta satu orang guru untuk memaparkan kelas impiannya. Tidak perlu saya tunjuk, Bapak Ibu punya kelas impian. Silakan, Ibu pengen kelas impian seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ibu Yuliana. Saya mengajar di guru kelas 2. Sekolah yang saya impikan yaitu sumber daya yang efektif, yaitu tentunya dengan sarana prasarana yang memadai. Seperti kan saya ini mengajar di kelas 2 ya Bu, guru kelas rendah, yaitu saya memerlukan seperti sarana prasarana proyektor atau media pembelajaran yang menarik. Itu saja yang sebenarnya saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Ada lagi yang punya kelas impian? Kalau kecilnya itu kelas impian. Kalau mau yang lebih luas berarti sekolah impian. Ada yang mau? Pak Adi dulu lah ya. Kelas impian, sekolah impian, bidang studi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Pratama. Saya mengajar kelas 4, 5, 6 untuk tahun depan PJOK. Kelas impian yang saya inginkan adalah sama seperti Bu Yuliana, Bu Devi. Jadi adanya prasarana dan sarana yang insya Allah mudah-mudahan bisa lengkap, seperti alat-alat olahraga ataupun juga lapangan yang bisa digunakan dengan baik. Karena menurut saya untuk pendidikan jasmani dan olahraga ini lebih banyak kedepannya prestasinya, Bu. Prestasi yang baik muncul dengan sarana dan prasarana juga yang baik. Jadi mudah-mudahan impian saya ke depan olahraga di SDN 1 Harapan Jaya bisa maju dan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Utamanya mau buat media pembelajaran harus sarana prasarana yang mendukung. Coba ada yang lain Bu punya sekolah impian? Devi punya sekolah impian kayak apa? Kelas 3. Tetap itu 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekolah impian salah satunya tadi udah disebutkan dengan Bu Yuli. Sarana dan prasarana yang memadai. Jadi kalau kita guru bisa ngasih pembelajaran itu dengan efektif kalau didukung dengan media pembelajaran yang digital. Kemudian yang kedua, harapannya, Bu, saya tuh pengen sekolah negeri kita biasa itu seperti sekolah swasta pada umumnya atau sekolah-sekolah IT yang mengedepankan pendidikan karakter dari sisi agama. Misalnya mau ada kayak program tahfiz atau misalnya mau ada kayak program tahsin. Jadi anak-anak itu kalau ngajinya benar, pemahrotnya benar. Terus kalau misalnya tahsin ditarget misalnya untuk SD ini hafalnya juznya juz 30. Jadi wali murid yang mikir mau ke IT, mereka ada pilihan buat negeri yang difasilitasi pemerintah. Kan IT itu sekolahnya mahal, bayarannya mahal kan. Tapi kan kalau negeri, kalau kita punya Dengan keterbatasan yang ada,
kita ini memang sudah berusaha sih untuk buat nyaman dengan kebersihan, dengan sedikit-sedikit memperbaiki. Terus udah usaha dari 2020 ini, Pak Nambu tahu sendiri, saya selalu mengajukan proposal bantuan, tapi sampai tahun ini juga nggak kunjung tembus itu bantuan. Sampai yang tahun 2024 ini langsung dikirim ke Jakarta untuk bangunan. Karena ngerasa itu tadi, itu kan kantor kita itu kan perpustakaan, Bu. Kalau kantor bekas Pak Hartono kan di ruang kelas 5A ya. Nah itu, waktu saya masuk sini, saya mikir ya sudahlah, ruang kelas yang cuma 6, terus hanya bisa menerima kelas 1 kelas waktu 2020. Kalau kita itu kantor kita jadikan ruang kelas, maka kita bisa menampung 3 kelas. Atas dasar apa saya ngambil keputusan kantor itu, Bu? Kalau saya ini artinya pengen enak sendiri, ya kantor saya pengen leha-leha, kantor saya nggak mau nggak punya kantor gitu. Mungkin saya nggak mikirin itu. Tapi ketika saya datang 2020 bulan Mei, di sini banyak wali murid datang. Nanti PPDB menerima 1 kelas ya Bu, kabarnya ya Bu, Satu Harapan Jaya. Terus saya tanya sama Mbak Ros kalau nggak salah. Iya Bu, kayaknya ini kita karena ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Satyani, saya guru kelas 5 fase C. Kami sudah menerapkan kurikulum Merdeka tahun ini ya Bu. Tentang perencanaan yang Ibu sudah bahas tadi, ada pertanyaan itu tentang mengapa guru itu dituntut untuk menyusun perencanaan sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Itu saja Bu. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelum saya jawab, ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Coba jawab, kayak gitu ya. Saya mau interaksinya kayak gitu. Ya Bu Dewi, coba jawab. Tuh, pertanyaannya diulang Bu Ani. Pertanyaan saya ulang ya Bu ya. Mengapa guru dituntut menyusun perencanaan sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan? Nanti kayaknya udah panjang lebar itulah yang dibahas ya. Bu Dewi punya pendapat. Nggak apa-apa, saya mau yang si aktif. Ya, terima kasih Bu Ani. Kenapa kita dituntut bikin perencanaan terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran? Ya, karena kalau kita punya perencanaan maka pembelajaran itu akan berlangsung secara sistematis. Tidak berpikir dulu kan, udah ada panduan. Habis ini gimana, habis itu apa, selanjutnya bagaimana. Jadi yang kita laksanakan itu runtut gitu. Dengan adanya perencanaan mungkin apa yang diharapkan, hasil belajar yang diinginkan tercapai. Itunya tujuannya. Itu aja. Ya, ada lagi yang mau berpendapat? Enggak, yang berpendapat dari pertanyaan Bu Ani dulu. Bu Septi, mau saya panggil dulu namanya. Ayo aktif Bu, biar nanti tahun ajaran baru suasana. Saya akan coba menjawab dari pertanyaan Bu Ani. Maka kita perlu membuat rencana pembelajaran. Yang pertama, melanjutkan dari Bu Dewi tadi, di kelas dilaksanakan secara sistematis, urutan, dan pasti menjadi efektif dan efisien. Itu contohnya seperti ini Bu Ani. Contoh kita seperti mau berlibur aja ya, mau jalan-jalan. Asal kita mau ke kota A, ke kota Jakarta. Kalau kita ada rencana kan kita tahu mau lewat mana, kemudian beli tiketnya di mana. Sebelumnya berangkat kita sudah ada tiketnya, penginapan dan lain-lain. Jadi kalau misalnya kita nggak ada rencana, otomatis tadinya kita mau ke Jakarta 2 jam, maka kalau kita nggak berencana bisa jadi 4 jam. Jadi dengan adanya rencana pembelajaran itu, kita bisa mengefektifkan waktu dan juga tujuan pembelajaran. Begitu menurut saya. Terima kasih.
teman-teman semua, kenapa sih guru itu perlu adanya perencanaan pembelajaran? Di sini saya sudah nyata sedikit ya. Perencanaan yang menurut saya dilakukan sebelum belajar itu supaya kita bisa mencapai target yang kita inginkan hari ini itu apa. Siswa itu bisa kemampuannya hari ini itu apa. Nah, selain itu menurut saya kenapa kita perlu membuat perencanaan itu, dengan adanya perencanaan kita tahu metode apa yang perlu kita gunakan untuk mempermudah siswa dalam memahami materi yang akan kita ajarkan. Itu sih kenapa tujuannya perencanaan itu sangat penting untuk guru-guru mengajar di kelas. Dewi, Bu Seti, Bu Endang, Bu Rusda, Bu Tiara, sama. Tadi kesimpulan pentingnya perencanaan maksimal. Ada maksimalnya ya. Perencanaan maksimal. Kenapa kita harus membuat perencanaan lagi sebelum pembelajaran? Ya Bu, kalau kita buat perencanaan, ya tadi udah dikasih contoh kesehariannya sama Bu Seti, benar. Kita mau ngasih apa sama anak? Tujuannya apa? Target kita apa? Nanti bakal tercapai nggak sama anak-anak? Oh, kira-kira nggak sampai di sini. Ini untuk yang selanjutnya. Jadi kita punya target. Jadi itu semaksimal mungkin kita menghindari kegagalan dalam pembelajaran. Ibu pernah nggak merasa gagal ngajar hari itu? Hari ini anak nggak ada nyambung. Nah, kenapa? Ibu kurang perencanaannya. Apa? Metodenya mungkin, ya. Itu maka jadi menghindari sebenarnya kegagalan dalam pembelajaran. Tapi sejauh ini ibu berarti lah yang mulai paham lah, butuh perencanaan dalam pembelajaran. Pertanyaan selanjutnya ada? Sambil nunggu Beriana. Kita dulu ya. Oke. Dulu yang nanya-nanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neta Lestari, saya guru kelas 1 fase A. Di sini saya ingin bertanya kepada Ibu, apa saja hal yang harus dipertimbangkan oleh guru saat membuat perencanaan pembelajaran agar proses pembelajaran berfokus pada peserta didik? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat kita membuat perencanaan pembelajaran, yang harus kita pertimbangkan itu terlebih dahulu adalah waktunya. Waktu kita dalam menyampaikan materi pembelajaran itu dan tujuannya apa, ya? Karena kalau dalam menyampaikan pembelajaran materi, kalau kita tidak ada perencanaan, terutama untuk tujuan itu untuk apa, makanya waktu itu akan habis gitu loh. Habis waktu itu sia-sia tanpa siswa itu tidak mendapatkan apa-apa dengan kita tidak memberikan waktu yang lebih efisien, terus dan efektif, sehingga fokusnya siswa itu dalam mengikuti pembelajaran itu, mereka itu hari itu dapat apa yang telah kita sampaikan. Yang lain? Kasih dulu. Bu Ayu. Kelas 2 ini. Sama? Tidak? Oke. Ya tadi yang disampaikan Bu Desrina, Bu Fatma katanya melakukan asesmen diagnostik dulu Bu untuk mengetahui kebutuhan siswa, itu ya asesmen diagnostik ya. Terus kalau Bu Desrina kita harus tahu tujuan, betul. Kita harus tahu tujuan dulu. Pertimbangannya kita harus tahu tujuan. Terus yang paling penting itu proses. Kan tadi saya sudah sampaikan, proses itu yang paling penting. Nah untuk ukurnya anak ini mampu dan tidak mampu, maka ada evaluasi. Berarti yang paling penting tadi, ibu harus punya tujuan dulu, punya strategi. Perkenalkan, saya Yuliana dari guru kelas 2. Saya ingin bertanya, seperti tadi sudah dijawab ya Bu, kurang lebihnya sudah dijawab. Tapi saya ingin bertanya kepada Ibu sebagai pemateri ya, sebagai pemateri. Tadi sebelumnya Ibu bilang perencanaan pembelajaran itu sangat penting ya Bu. Nah pertanyaannya itu menurut Ibu anak itu, terus juga sebagai menilai bahwa sampai mana seorang guru itu bisa mengerti apa yang anak-anak perlukan atau anak-anak yang kurang di mana. Itu salah satunya sebagai
instrumen kita sebagai guru, sebagai memberikan informasi terhadap anak. Itu menurut Pak Adi ya. Jadi penting ya perencanaan ya. Dan sejauh ini Bapak melakukan perencanaan sebelum pembelajaran? Dibuktikan dengan apa? Modul ajar, Bu. Nah itu. Jadi dasarnya Bapak perencanaan kan kalau K13 ada RWP, di Kumer ada modul ajar. Terus kalau dulu itu ya ada RPP harian. Nah, itulah yang Bapak masih nggak selesai, lanjut ke hari berikutnya. Saya rasa demikian Bapak Ibu diskusi kita hari ini, diskusi observasi kepala sekolah sudah kita lakukan dari jam 8 sampai ke jam sekarang ini dengan kesepakatan dengan Bunda, memaklumi kesibukan Bunda ini jam terbang panjang dari tanggal 5 sampai tanggal 10 KML, anak-anak itu yang di kepalanya Bun? Bukan Bun ya? Seluruh Lampung ya Bun, nah itu jadi maklum juga, jadi tetap kita laksanakan Bun, ini sesuai dengan apa harapan Bunda, nanti Bunda bisa cek di video kami. Saya akhiri dulu, taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum ditutup, kita pakai pantun Bunda. Ya boleh. Iya, kita pakai pantun dulu. Tadi sudah dua pantun di awal. Jadi ini ada satu pantun lagi di akhir. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Bu Asi. Cukup sekian acara hari ini. Cakep. Saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, berarti nanti langsung ke Bunda ya.